Berlayar perahu ke Selat Melaka sambil singgah ke tepian desa. Adat budaya kita tak akan sirna, Melayu batubara tetap terjaga. Senandung ini diawali dari sekitar abad ke-15 pada zaman raja-raja di Asahan. Kalau ditanya sampai kapannya ya, sampai ibu nggak bisa berbuat lagi. Bahkan kalau bisa ibu turunkan ke anak atau cucu. Takkan Melayu hilang di bumi, bumi bertuah, negeri beradat. Begitulah petuah tokoh legendaris Melayu Hang Tuah yang masih dipegang teguh oleh suku Melayu di bumi Nusantara. Di tengah kemajuan zaman dengan perkembangan teknologi yang masif serta tergerusnya nilai budaya, masih ada masyarakat Melayu yang menjaga adat istiadatnya. Melayu adalah suku tua dan suku bangsa asli di Sumatera Utara. Mereka tersebar di wilayah perkotaan hingga pesisir pantai timur Sumatera Utara. Di kota multietnis Medan, suku Melayu merupakan penduduk asli sejak masa Kesultanan Delhi, sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Mereka juga tersebar di kota Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, hingga Sibolga. Rudi Saputra, seorang pemuda Melayu Asahan bergelar Dato Muda, di tengah kesibukannya bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, ia yang menjadi pewaris budaya Melayu ini terus menghidupkan senandung atau sinandong sebagai tradisi lisan yang menjadi bagian dari seni tradisional Melayu. Ahoy, nama saya Rudi Syahputra, bergelar Datuk Muda dari Kesultanan Asahan. Keseharian saya berdinas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di UPT Taman Budaya. Senandung ini diawali dari sekitar abad ke-15 pada zaman raja-raja di Asahan. Senandung ini sebelumnya belum berbentuk senandung, masih dalam konteks bahasa andung atau mengandung ya. Mengandung ini dalam arti kata orang yang bersedih. Tetapi ada seseorang pelopor daripada pencipta daripada senandung ini, namanya Datuk Sibayak Nandung, merupakan unyang saya. Dia menciptakan dari sejarah-sejarah di abad ke-15 itu sampai dia bekerja di Kesultanan Asahan di abad ke-19 ya, dia bekerja mengambil daripada sejarah-sejarah dan menciptakan kembali lagu daripada senandung. Dia perbaharui senandung itu sehingga terjadilah senandung itu seperti yang sekarang kita dengar. Sebelumnya senandung itu masih berbentuk duka, orang-orang yang berduka, orang yang bersedih. Nah, maka senandung itu mengandung dari kata mengandung andung ya kan. Orang yang berduka, orang yang bersedih. Istana Maimun, Istana Sultan. Syair yang terdapat dalam senandung Melayu Asahan tidak jauh berbeda dengan syair yang terkandung dalam kasidah.
Di sini Bedanya hanya pada penggunaan bahasa. Senandung menggunakan bahasa Melayu Asahan, sementara kasidah menggunakan bahasa Arab. Namun, inti dari syair yang dilantunkan sama-sama berisi nasihat dalam menjalani hidup di dunia dan mencari pahala kebajikan sebagai bekal di akhirat. Ya, kalau untuk bersenandung ini kan memang pertama kan didasari daripada keturunan, pewaris kan seperti itu. Jadi dengan kita lahir dengan sudah mereka ada gitu, kita lahir senandung ini sudah ada, kita lihat begitu. Jadi dengan mudah kita bisa mengikuti senandung lebih mudah gitu daripada mungkin orang-orang yang baru mengenal senandung kan gitu kan. Bukan berarti semua orang tidak bisa mempelajarinya, bisa. Dan kami juga para ahli waris kadang juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Di abad ke-15 itu senandung ini diawali oleh orang-orang di daerah Toba ya, kalau saya melihat dan kami mempelajari seperti itu. Karena orang yang mengandung, orang yang berduka itu adalah orang-orang yang toba rata-rata seperti itu. Oleh orang-orang pesisir, senandung ini diciptakan kan gitu, diciptakan dengan pola ritme yang jauh sangat berbeda. Tidak ada lagi istilah kata-kata menangis, bersedih itu tidak ada. Karena mereka ciptakan sudah untuk pantun dan nasihat gitu. Tujuan bersenandung ini awalnya kan syair ya, syair yang oleh penciptanya sendiri, Unyang Baya ini, dia ciptakan itu untuk sebagai seni hiburan, tetapi tidak menggunakan musik pada waktu zaman Kesultanan ya. Jadi senandung ini memang dia pekikan lah kalau orang bilang ya kan, dia pekikan dengan lantunan yang dia ciptakan nada sendiri, sehingga memang enak didengar orang gitu. Pada waktu abad ke-19 di zaman Sultan Husin Shah II di Kesultanan Asahan, Unyang kami yaitu tadi Datuk Si Bayak Nandong ini menampilkan satu syair senandung sewaktu penabalan Sultan. Nama syairnya itu Haloban Condong namanya. Haloban Condong ini diciptakan dari situ syairnya. Kenapa mengambil daripada makna kata haloban kan gitu? Kayu haloban ini kuat, dia tahan air. Ya seperti itulah mungkin kepemimpinan kesultanan itu, dia tidak mudah diintervensi seperti itu ya. Di tengah tergerusnya nilai-nilai budaya karena kemajuan zaman, Hairani, wanita berdarah Melayu ini terus menghidupkan budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada pesta pernikahan adat Melayu putrinya ini, ia tetap memanggil para pesenandung Melayu Asahan untuk melantunkan syair yang syarat akan nasihat pernikahan dan kebaikan. Hairani juga merupakan pelestari budaya Melayu lewat bidang kuliner. Dari tangannya yang terampil, ia membuat halua atau manisan Melayu. Halua adalah sajian khas ketika menyambut tamu saat momen besar seperti Lebaran dan juga pernikahan. Kalau mama memang suku Melayu asli, ibu tinggal memang dari dulunya, dari lahir juga di daerah Melayu. Kalau ayah memang dari Padang, dapat suami suku Melayu asli. Jadi saya meneruskan usaha mama ini memang dari awalnya memang usahanya usaha dibilang manisan khas Melayu ini. Di samping manisan juga ada bermacam-macam kue Melayu yang ibu perbuat. Istilahnya apa yang dibilang kue Melayu itu insya Allah ibu bisa. Karena usahanya dari dulu seperti itu. Tapi ada juga manisan itu yang bukan dari daerah Melayu.
seperti manisan yang dari luar itu ya kan. Kalau daerah Melayu ini manisannya tidak memakai zat pewarna, juga tidak memakai pemanis buatan. Mereka memang alami. Makanya dari pengolahannya, dari pembuatannya itu memang beda dengan manisan-manisan yang di luar dari Melayu punya gitu. Kita pertahankan cara pembuatnya itu memang cara-cara dulu. Jadi kita tidak pakai pengawet, tidak pakai pemanis buatan. Bahkan kalau untuk yang benar-benar manis, kalau untuk sekarang bisa dikulkaskan itu 1 tahun bisa. Ini daun kates, di samping daunnya bunganya juga bisa dibuat manisan. Kita butuh yang muda-muda aja, kalau yang tua memang nggak bisa lagi kita pergunakan. Daun pepaya ini memang gampang-gampang sulit juga. Pada musim-musim hujan gini memang bisa dapat banyak ya. Tapi kalau di musim-musim panas kita sulit mendapatkannya. Kalau di musim penghujan ini banyak pohon yang terendam, lalu yang punya pohon itu menjual batang-batangnya yang besar-besar seperti ini karena banyak yang mati pohonnya gitu. Jadi di situ kita bisa dapat yang banyak seperti ini, bunga dan sekalian kita ambil pucuknya. Kalau daun pepaya ini nggak semua bisa diambil, yang muda-muda aja. Jadi kalau untuk batas pengambilannya itu kita kira-kira aja. Seperti ini udah bisa diambil. Tapi itu pun kupas gini ya. Nah ini buang kulit ininya. Sampai dia bersih. Ada namanya nasi hadap-hadapan. Nasi hadap-hadapan itu selalu ada, tidak lengkap kalau tidak ada haluannya. Memang sekarang ini banyak yang bukan pun dia suku Melayu, dia bisa mengambil borongan nasi hadap-hadapan. Tapi tidak sama dengan suku Melayu aslinya. Kalau suku Melayu asli itu memang kuenya itu khas semua dari suku Melayu. Itu ada namanya resida, ada tepur banda, ada kola, ada dari labu, dari pisang, dari ubi. Tapi kalau untuk manisannya ini mesti ada. Bicara Melayu bukan hanya bicara tentang sastra, musik, tarian, dan bangunan bersejarahnya, tapi juga tentang wastra dan pakaian sebagai identitas diri. Di Desa Padanggenting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Nur Leli melestarikan budaya Melayu lewat wastra yang khas, yakni songket Melayu Batubara. Assalamualaikum, ahoy. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, saya pengrajin tenun songket Batubara. Ya, saya punya anak 1, usia masih 4 tahun, sama orang tua juga, masih tinggal sama orang tua di sini. Mama pun lagi nggak sehat, sakit, kena stroke ringan, udah hampir 8 bulan lah. Dulu pun mama nenun juga. Ayah pun nenun dulu, tapi sekarang udah matanya tuh udah kurang mata, jadi nggak lah nenun lagi. Dan mama pun udah sakit, nggak lah nenun, kita lah yang nenun. Banyak ya tentunya kegunaan kain tenun songket Batubara ini, bisa buat baju. Kalau di sini di Batubara ada hari-harinya lah. Kalau untuk pemerintahnya pakai baju songket, ada untuk pakaian Melayu, banyak lah Kak. Acara pesta, nikahan. Kalau untuk motif itu banyak Kak, contohnya motif tampuk manggis, ada pucuk rebung, itu khas Batubara. Motif cempako, nama motifnya bentuk bunganya, bunga cempako. Kalau usaha ini sebenarnya udah lama Kak, udah puluhan tahun dari orang tua. Sebelum orang tua juga sih, sebelum orang tua lanjutlah ke saya. Kalau untuk lamanya maulah sekitar 40 tahunan gitulah. Kalau namanya sama itu kena orang tua namanya sama.
Makanya dibuat sama songket batu bara, biar ingat selalu sama orang tua. Saya belajar menenun sejak SD sudah pandai. Bukan belajar sih, lihat-lihat orang tua tadi kan. Orang tua tadi kan menenun, saya lihat-lihat, saya coba, ya lama-lama bisa. Kena niat juga sih mau. Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi merupakan sentra tenun songket khas Batubara yang diresmikan sebagai Desa Wisata Tenun oleh Bupati Batubara pada bulan Desember 2019. Di tengah modernisasi, setiap wanita bahkan pria di desa ini memiliki keterampilan menenun. Proses pembuatannya pun masih menggunakan alat tradisional dan dikerjakan secara manual. Iya, memang pusatnya itu di sini. Kalau mau cari tenun itu ya kesinilah Desa Padang Genting ini. Ya banyak lah Kak asiknya. Salah satunya bisa jadi pekerjaan juga, melestarikan budaya Melayu tentunya, biar wastra tuh nggak hilang. Apalagi ya, udah hobi aja sih, udah enak kerja gitu. Ya tertarik sendiri aja untuk nambah-nambah uang jajan itu kemarin dulu pas sekolah itu kan. Kalau dapat upah tenun itu bisa buat jajan, dikasih orang tua ya kan. Jadi lama-lama pandai, bahkan memotif pun pandai, pandailah semua. Ya udah jadi kayak sekarang inilah Kak. Kita lah mengembangkan usaha ini gitu. Kalau dulu kan kita selalunya siap tenun itu kita tolak ke agen, tapi sekarang alhamdulillah kita udah bisa memasarkannya sendiri lewat sosial media. Anggota Lili ada sekitar 15 orang sekarang ini. Mereka bawa ke rumah. Di sini adalah 3 orang. Iya, ada bawa ke rumah orang itu. Nenun di rumah sambil orang itu jaga anak kan. Orang itu bekerja juga gitu. Karena kan orang itu kan nggak bisa ke sini. Jadi dibawa alat tenunnya ke rumah. Di rumah lah mereka bekerja. Banyak Kak, ya yang paling banyak itu pejabat sih. Kadang untuk hadiah, cenderamata. Kalau Leli pesanan itu kalau banyak Leli bagi-bagi ke orang lain juga. Iya, Leli kasih bagi-bagi rezeki lah. Nanti kalau anggota Leli udah nggak sanggup gitu, Leli oper ke yang lain lah gitu biar mereka itu kerja juga. Kalau banyak, cuman kalau lagi sepi, ya adalah anggota-anggota aja yang kerja tetap jalan kan. Iya, wajib lah ya. Sekarang saya lagi menenun kain tenun songket batubara dengan motif bawang yang berwarna hijau mint. Bakal baju ini. Yang saya kerjakan ini untuk bakal baju. Yang pertama dilakukan, menghani lah, menghani. Nanti setelah proses menghani, barulah kita memotif, barulah bisa menenun. Selain kain songket lembaran, Nur Laili juga membuat aneka kreasi berbahan songket lainnya, seperti tengkuluk, peci, dan tas berbahan songket batubara. Kalau setiap bulan itu paling sedikit sekitar 70 atau 80. Kalau banyak itu kalau pas lagi pesanan aja Kak. Kalau pas lagi pesanan kita kebut lah pengerjaannya itu. Kadang sampai malam juga kerja. Demi customer kan, biar customer nggak kecewa. Jadi harus kita siapkan pesanannya. Biar mereka repeat order terus sama kita. Banyak juga sih Kak, daerah luar yang order sama kita. Medan itu tentunya udah paling banyak lah Medan itu kan. Kadang Riau, Bandung, Jakarta, banyak juga Kak, alhamdulillah. Kalau yang paling murah kita ada dari harga 300.000, ada yang harga 500.000. Ada yang harga 1 juta, bervariasi lah dari, itulah pokoknya dari harga 300.000 sampai harga 4 juta lah kita bisa produksi. Itu pun kalau yang harga tinggi itu kita sistemnya harus pesan, kita nggak stok. Ya kesulitan motifnya, benangnya, tingkat pengerjaannya. Kalau untuk satu set itu bakal baju, kain, dan selendang. Itu pengerjaannya sekitar 2 minggu. Nah, dari mulai memotif itu udah kerja santai lah. Dari pagi sampai sore aja, nggak ikut malam. Nggak ikut malam ya. Malam itu kalau ada tempahan yang diburu-buru, barulah. Dan ini ada beberapa motif yang kita udah selesai kerjakan. Inilah hasilnya, ini ada motif bawang,
motif kasidang. Ini yang full ya, yang full motif. Terus ini juga ada motif pucuk pandan, ada motif bunga cempakanya. Dan ini ada motif motif bintang laut. Kenapa kami memilih motif cempaka ini sering digunakan di songket Melayu batubara ini? Karena motif cempaka ini melambangkan keindahan, kecantikan. Jadi bagi siapa aja yang memakai songket batubara ini akan kelihatan lebih anggun gitu, lebih istimewa lah. Budaya Melayu identik dengan Islam yang menjunjung prinsip universal, tidak membedakan suku, agama, dan bangsa. Hal ini terlihat pada tradisi dan budayanya yang dapat diterima suku lainnya. Bahasa Melayu misalnya, yang berkembang menjadi bahasa nasional Indonesia. Begitu juga dengan seni tari, kain tradisional, hingga kuliner khasnya yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hasanah budaya bangsa inilah yang terus dilestarikan dan dibumikan oleh sang penjaga budaya Melayu. Kalau ditanya sampai kapannya ya, sampai ibu nggak bisa berbuat lagi. Bahkan kalau bisa ibu turunkan ke anak atau cucu. Karena ibu sangat mencintai, sangat rasanya kalau dibilang khas Melayu ini rasanya semangat itu timbul. Ibu ingin melestarikan itu. Inilah dari Medan. Medan ini dengan Melayunya, ahoy ya untuk masyarakat Melayu. Mari kita bangkitkan makanan khas Melayu kita ini supaya memang mereka tahu memang Medan ini kota Melayu. Harapan Leli tentunya sama songket makin dikenal banyak orang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Semakin banyak peminatnya, semakin banyak orderannya, dan juga semakin bagus kualitasnya biar orang senang belanja di Sama Songket Batubara. Ya, orang Melayu semakin mencari songket lah kalau bisa, karena kan orang Melayu ini kan identik dia dengan songket Melayu. Nah, kita kan songket Batubara ini kan memang songket Melayu. Nah, jadi semoga seluruh Melayu yang ada di Indonesia, luar negeri juga berbondong-bondong cari songket gitu ya. Dan ingatnya sama songket Batubara. Kalau bisa. Berlayar perahu ke Selat Melaka sambil singgah ke tepian desa. Adat budaya kita tak akan sirna, Melayu Batubara tetap terjaga. Senandung ini kan merupakan sudah mendapat apresiasi dari sejarah tak benda ya, dari UNESCO. Jadi kita berharap senandung ini tidak hanya sebatas untuk main hanya di tingkat mengisi-ngisi acara gitu, tetapi memang harus ada kegiatan-kegiatan festival dengan hadiahnya yang bisa juga membantu anak generasi kita seperti beasiswa gitu ya. Memang harus saling berpadu gitu dengan pemerintah ya. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwasanya senandung ini sudah sangat langka gitu. Tidak ada banyak yang orang tahu. Jadi kita berharap ya dukungan sepenuh-penuhnya lah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kembali menggandeng kita lah orang-orang pesenandung ini, menggandeng kita bekerja sama untuk kembali menghidupkanlah seni-seni senandung ini gitu. Sinandong asahan oi